Mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, sama seperti Dia mengenal saudara di saat saudara duduk dan bangun, di saat saudara berjalan. Tuhan mengenal saudara, pikiran saudara, hati saudara. Dia bukan hanya tahu, tapi Dia mengenal saudara. Kalau Tuhan mengenal saudara, waktunya untuk saudara mengenal Dia secara pribadi. Tuhan memanggil saudara menjadi penjala manusia. Petrus mengatakan, Tuhan, saya meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Lihat, saya meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang mengikut Tuhan harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu saat Imam Sadok di dalam buku Yeskiel 44 pasal 44 ayat 5 sampai dengan 31, Nabi Sadok diperintahkan oleh Tuhan untuk memisahkan suku Lewi yang melayani Tuhan di dalam bait Tuhan di altar Tuhan yang kudus, sedangkan suku Lewi yang biasa-biasa saja, mereka diizinkan Tuhan hanya untuk melayani di luar altar Tuhan. Mereka tidak diizinkan untuk masuk ke tempat yang kudus melayani Tuhan. Mereka boleh melayani manusia, ajaran mereka boleh mengajar manusia, ajaran manusia apa saja untuk kepentingan manusia. Tetapi suku Lewi yang berada di dalam altar Tuhan, mereka ini kepunyaan Tuhan. Mereka melayani Tuhan, lagu mereka bagi Tuhan, pujian mereka bagi Tuhan, semuanya bagi Tuhan. Mereka hidup mereka berserah kepada Tuhan. Harta kekayaan mereka adalah Tuhan sendiri. Puji-pujian mereka hanya Tuhan sendiri. Kemuliaan mereka adalah Tuhan sendiri, melihat Tuhan dipermuliakan. Kesenangan mereka adalah menyenangkan hati Tuhan. Berkat bagi mereka adalah memberkati Tuhan dengan melakukan seluruh perintah-perintah Tuhan, bukan dengan paksa, tapi dengan senang hati karena mengasihi Tuhan. Dalam Yeskiel 44, suku Lewi
yang dikhususkan sebagai imam untuk melayani Tuhan di altar. Mereka dilarang untuk bergabung diri dengan suku Lewi yang nominal yang berada di luar dari altar itu. Mereka berada juga di dalam bait Allah, tetapi mereka tidak berada di altar. Mereka berada di bagian luar dari altar, bagian luar dari tempat kudus itu. Dan mereka dibiarkan Tuhan untuk melayani. Silakan, mereka boleh melayani manusia, mereka boleh berkhotbah, mereka boleh melakukan apa saja bagi manusia, silakan. Tapi hari penghakiman itu akan muncul. Suku Lewi yang di bagian luar itu, mereka akan masuk ke dalam kesusahan yang besar yang akan menimpa seluruh bumi ini. Mereka akan berada di dalamnya. Tetapi suku Lewi yang berada di altar Tuhan ini, mereka kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan menjaga mereka. Tuhan melindungi mereka. Tuhan menetapkan mereka bagi Tuhan sendiri dan bukan bagi manusia. Satu hal yang Tuhan perintahkan pada suku Lewi, imam Lewi yang melayani Tuhan di altar Tuhan ini, Tuhan mengatakan pada mereka, di saat kamu keluar dari altar ini, dalam Yehezkiel pasal 44 ayat 19, Tuhan katakan, di saat kamu keluar dari altar ini, pastikan bahwa kamu membuka kain lenan itu dan pakai kain lenan yang lain yang berada di luar altar. Tuhan tidak mengizinkan mereka untuk memakai kain lenan yang ada di dalam altar ini dan berjalan keluar. Tuhan mau mereka menanggalkan kain altar itu dan tinggalkan di altar dan pakai yang lain dan jalan keluar. Mengapa saudara? Karena jikalau saudara memakai kain lenan yang sama di saat saudara keluar, saudara akan kelihatan seperti orang Farisi dan orang munafik yang suka memakai baju dan kelihatan seperti orang kudus dan segala sesuatu. Sebab itu Tuhan bilang, lepaskan jubah itu di tempat altar dan keluar pakai jubah yang lain untuk melayani. Saudara ingat di dalam kitab Kolose 3, Tuhan mengatakan kenakanlah kasih, kenakanlah, mulai dari ayat 12 dan seterusnya. Sebelum kenakan, Tuhan bilang tanggalkanlah manusia lama. Manusia lama itu ditanggalkan supaya saudara dapat memakai manusia baru. Pakailah, kenakanlah manusia baru itu. Karena di saat mereka melayani Tuhan dan di saat mereka keluar dari altar Tuhan, yang Tuhan menghendaki ada melakukan apa yang benar, supaya pujian dan penyembahan mereka itu berkenan kepada Tuhan. Di saat mereka masuk kembali ke dalam altar, mereka harus menggantikan bajunya lagi, jubahnya lagi, dan memakai kain lenan itu untuk datang menghadap Tuhan dan menyembah Tuhan. Saudara bisa membaca dalam Yehezkiel 44 ayat 5 sampai dengan 31. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka dalam ayat 19 mereka harus menanggalkan jubah itu. Kemudian mereka pergi. Ingat Mika 6 ayat 8, Tuhan bilang yang kukehendaki adalah jalan dalam kerendahan hati dan mengasihi kasih itu dan rahmat, bermurah hati. Bermurah hati. Di saat Imam Lewi pergi, di bagian mereka yang di altar, mereka terus saja melakukan bagian mereka yang di luar dari altar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menunjukkan bahwa banyak anak-anak Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan, mereka datang melayani Tuhan dengan penuh, mereka berapi-api, mereka senang sekali melayani Tuhan. Saya pribadi di dalam tim Mempelai Agung Ministry di Tanah Papua, banyak sekali tim yang ikut pada awalnya. Mereka bilang kami mau. Dan dengan tidak tawar, saya biarkan mereka ikut. Tetapi lama-kelamaan, mereka mulai merasa capek dan lelah. Dan mereka keluar tidak banyak alasan atau apa segala macam. Semua masih di dalam Tuhan. Tetapi mereka tidak ikut lagi pelayanan Mempelai Agung Ministry di Tanah Papua.
Tuhan menunjukkan bahwa banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang memakai kain lenan itu, jubah itu di dalam melayani Tuhan di altar. Tetapi apa yang mereka buat di saat mereka pergi, mereka menanggalkan jubah itu dan mereka tidak memakainya lagi. Di saat mereka masuk ke altar Tuhan, mereka pakai jubah yang mereka gantikan itu. Mereka pakai jubah yang sama untuk masuk ke dalam altar Tuhan dan melayani Tuhan. Padahal Tuhan memerintahkan mereka untuk melepaskan altar jubah yang di bagian luar itu dan memakai jubah baru yang di altar untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 21, Petrus melihat ke atas dan melihat Tuhan terangkat. Tuhan mengatakan pada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah semua bangsa itu muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahui aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Petrus dipilih Tuhan secara istimewa untuk menjadi penjala manusia. Tuhanlah yang memakai jubah itu kepada Petrus untuk menjadi penjala manusia. Apa yang Petrus lakukan? Tuhan memakaikan kerinduan hatinya kepada Petrus. Tuhan memakaikan kehendak hatinya kepada Petrus. Tuhan memakaikan dirinya kepada Petrus. Tuhan memberikan dirinya kepada Petrus supaya kerinduan yang ada di dalam hati Tuhan itu ada di dalam hati Petrus. Seperti jubah kain lenan yang halus itu Tuhan berikan kepada Petrus. Petrus berdiri bersama murid-murid yang lain. Mereka menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus hilang di awan-awan. Sebelum Tuhan Yesus hilang di awan-awan, satu hal yang Tuhan katakan pada mereka, pergi ke Yerusalem dan tunggu sampai kalian menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, baru kalian bisa pergi dan menjadi saksi bagiku. Petrus dan murid-murid melihat Tuhan terangkat. Di saat Tuhan terangkat dan hilang di awan-awan, saudara tahu, Petrus membuat rencana baru. Dia dipanggil untuk melayani Tuhan di altar Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang mengenakan Petrus dengan dirinya sendiri. Kerinduannya sendiri dia kenakan kepada Petrus. Tetapi di saat Petrus lihat Tuhan hilang, menghilang di awan-awan, Petrus lupa bahwa dia Allah Immanuel juga. Petrus lihat dan mengatakan di dalam Yohanes 21, saudara bisa temukan di sana, Petrus mengatakan, saya akan pergi memancing. Yang lain bilang, kami ikut dengan engkau. Petrus menanggalkan jubah yang lama itu, jubah yang baru yang dikenakan Tuhan itu. Petrus dikenakan oleh jubah Tuhan Yesus. Apa yang terjadi saat itu? Petrus menanggalkan jubah itu dan dia memakai jubah yang lama dan dia bilang, saya mau pergi memancing. Murid-murid yang lain bilang, kami ikut dengan engkau Petrus, dan mereka pergi memancing dengan Petrus. Sepanjang malam mereka tidak mendapat apa-apa, saudara. Sampai pagi, ikan yang mereka cari itu ada di pinggir pantai bersama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan ikan-ikan di laut itu. Dia membuat api dan dia sudah bakar ikan, roti sudah disiapkan. Dia menyiapkan segala sesuatu bagi murid-muridnya. Luar biasa. Begitu baiknya Tuhan. Di saat kita tidak setia, Tuhan setia. Luar biasa. Pada waktu pagi dia panggil, kalian sudah dapat ikan atau tidak? Mereka bilang tidak. Sepanjang malam tidak ada yang kami dapat. Satu kecil pun tidak ada. Orang biak bilang itu ikan baju kos yang warna-warna kecil-kecil itu, yang kalau goreng satu kali makan langsung dengan depo kepala, tidak ada sama sekali, kosong. Dari malam sampai pagi dorang kosong. Orang Papua bilang terakosong, tapi Petrus dong kosong. Dari malam sampai pagi kosong. Banyak hamba-hamba Tuhan yang ribut sana ribut sini, tapi dorang kosong. Karena jubah itu sudah ditanggalkan oleh Petrus. Dan dia letakkan di dalam perahu itu. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Kosong. Di saat Tuhan mengatakan kalian mendapat sesuatu, murid-murid mengatakan tidak. Yohanes, murid yang dikasihi Yesus yang dekat dengan Tuhan, mengenal suaranya. Dan Yohanes mengatakan, itu Tuhan. Di
Di saat Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, Alkitab mengatakan di dalam Yohanes 21, Petrus mengambil jubahnya karena dia sudah menanggalkan jubah itu. Saudara tahu, di saat kalau saudara pergi untuk berenang, kebanyakan kita melepaskan baju-baju yang besar supaya ringan berenang. Kalau laki-laki hanya pakai celana pendek saja supaya bisa berenang. Apalagi kalau ada gelombang, supaya bisa berenang dan ringan. Kenapa sampai Petrus mengenakan jubah itu? Seharusnya dia meninggalkan jubah itu dan terjun ke dalam laut. Tetapi Petrus sadar bahwa jubah yang dikenakan Tuhan itu, jubah panggilan itu untuk menjadi penjala manusia, jubah panggilan itu untuk melayani Tuhan di altar Tuhan, jubah panggilan itu untuk mengasihi Tuhan lebih dari semuanya, jubah panggilan itu untuk memuliakan Tuhan sudah dia tanggalkan. Di saat Petrus sadar, dia mengambil jubah itu, dia pakaikan jubah itu segera, dan dia terjun ke dalam laut dan berenang, datang kepada Tuhan. Saudara, Yesaya 43 mengatakan, di saat kamu melalui air kesulitan, kamu tidak akan tenggelam karena Tuhan akan melindungi kamu. Petrus tahu dia akan menghadap Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan yang telah memanggil dia untuk melayaninya. Sekali lagi Petrus menanggalkan, memakaikan, mengenakan jubah itu dan terjun ke dalam laut, dan dia berenang dengan jubah itu. Berat sekali dengan jubah itu di dalam air kesulitan itu. Petrus sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Dia berenang untuk mendapatkan Tuhan. Di saat dia datang, jubahnya itu basah tetapi masih ada pada dia. Dan Tuhan mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya? 3 kali Tuhan mengatakan kepada Petrus, bertanya kepada Petrus. Akhirnya Petrus menyerah dan mengatakan, Tuhan, engkau lebih tahu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saudara-saudara yang saya kasihi di Papua, di Indonesia yang diberkati Tuhan, para hamba-hamba Tuhan dan penginjil-penginjil, evangelis, dan para nabi-nabi Tuhan dan nabi yang dirapi Tuhan. Saudara sudah menanggalkan jubah itu sama seperti Petrus. Dan kalau firman ini sedang berbicara kepada saudara, teguran ini sedang berbicara kepada saudara, Tuhan sedang memanggil saudara saat ini. Kenakan jubah itu kembali. Pakai jubah itu. Terjun ke dalam air kesulitan itu. Jangan menyangkal Yesus hanya karena tidak ada uang. Jangan menyangkal Yesus karena tidak ada uang, karena tidak diberikan uang. Jangan menyangkal Tuhan Yesus karena tidak ada makanan. Jangan menyangkal Tuhan Yesus, saudara. Kenakan jubah itu, terjun ke dalam air kesulitan itu, dan datang pada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak, saya berdoa pada saat ini, dan jikalau firman ini sedang berbicara pada saudara, buka hati saudara, serahkan hidup kepada Tuhan saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak, terima kasih. Sananay, faroing
tadi sedang berbicara kepada saudara yang sudah menanggalkan jubah saudara seperti Petrus. Saudara dipanggil menjadi imam Lewi yang melayani Tuhan di altar Tuhan sesuai firman Tuhan Yeskiel 44. Dan saudara menanggalkan jubah itu karena perut saudara, atau karena saudara mau menjadi terkenal, atau karena melayani di altar Tuhan itu saudara tidak dikenal. Saudara dipanggil bukan untuk menjadi terkenal, tetapi membuat Tuhan Yesus terkenal. Saudara dan saya dipanggil untuk merendahkan diri dan hanya meninggikan Tuhan Yesus. Ambil jubah itu yang saudara tinggalkan. Di tempat di mana saudara meninggalkan jubah itu, ambil jubah itu kembali, kenakan jubah imam itu. Saudara belum terlambat. Ini panggilan terakhir bagi saudara sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Pakaikan dan kenakanlah jubah itu saudara, kain linen yang halus itu, dan terjun ke dalam laut sama seperti Petrus, ke dalam laut kesulitan untuk melayani Tuhan. Mengikut Tuhan, dan Tuhan tidak pernah berjanji bahwa salib itu akan menjadi ringan. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan menolong saudara. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa gunung itu akan mudah untuk didaki. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan menemani saudara mendaki gunung kesulitan itu. Kembali kepada Tuhan saudara dan bertobat. Hamba-hamba Tuhan yang ada di tanah Papua dan ada di Indonesia mendengarkan pesan Tuhan ini. Tuhan memanggil saudara kembali untuk memakai jubah imam itu. Kembali kepada Tuhan segera. Dan lakukan sama seperti yang Petrus lakukan. Datang kepada Tuhan walaupun sulit. Pakai jubah itu kembali, karena Tuhanlah yang memberikan jubah imam itu kepada saudara. Kita berdoa, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa bagi mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, yang merendahkan dirinya Bapa, dan tahu dan sadar bahwa mereka telah meletakkan jubah itu, Bu Tuhan. Saya berdoa pada saat ini Bapa, berikan mereka kekuatan yang istimewa untuk memakai kembali, mengenakan kembali jubah imam itu Tuhan. Dan sebelum mereka mengenakan jubah imam itu, saya berdoa Tuhan, berikan mereka kerendahan hati untuk menanggalkan jubah yang lama itu, dan pakaikan mereka jubah yang baru itu Tuhan. Dan kiranya Bapa, anugerah-Mu menguatkan mereka untuk berjalan di atas air kesulitan itu, sebagaimana Engkau katakan di dalam Yesaya 43. Berikan mereka semangat yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Dengarkan air mata mereka Tuhan yang mendengarkan suara Tuhan ini, yaitu firman Tuhan. Dan kiranya Bapa, mereka merespon kepadamu segera di hari ini. Sebab Engkau mengatakan, jikalau kamu mendengar suaraku di hari ini, janganlah kamu mengeraskan hati. Bapa, terima kasih. Berkati mereka yang bertobat di hari ini dan mengenakan jubahnya kembali. Berkati mereka dengan anugerah-Mu Tuhan, dan rahmat-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Lingkupi mereka dan kuatkan mereka Bapa, untuk berjalan di atas air kesulitan itu, mengangkat salib itu Tuhan, dan mengikuti Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi mereka Bapa, maka mereka pun diurapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Segala pujian, hormat, dan penyembahan kami berikan kepada Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Dan semua yang diberkati dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.